Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan juga panjang umur, rezeki yang melimpah. Semoga senantiasa diberkahi dalam kehidupan kita semua. Dan tentunya semoga Allah menjaga kesehatan kita untuk kita senantiasa belajar dan memberi kebaikan kepada orang lain. Baiklah teman-teman sekalian, pada video kali ini kita telah sampai pada pembahasan atau video yang ke-7. Nah, sebelumnya sudah kita bahas tentang isim fi'il dan sekarang kita akan lebih spesifik akan membahas anwa'ul harf, macam-macam huruf. Baiklah, macam-macam huruf dalam bahasa Arab. Jadi huruf itu artinya itu huruf itu ya sudah dipahami dan dimaklumi bahwa huruf adalah bagian dari kata dan tentunya susunan dari kalimat. Di urutannya dari huruf, kata, dan kalimat. Begitu dalam bahasa Arab ada harfun, kemudian ada kalimah, dan ada jumlah huruf, kata, dan kalimat. Baiklah, jadi pembagian huruf ini ada 3 macam. Jadi ada yang pertama huruf yang hanya digunakan pada fi'il saja. Jadi yang pertama adalah huruf yang hanya digunakan pada fi'il saja. Contoh, lam, qad, an, lan, kai. Apa itu arti lam? Lam artinya belum atau tidak. Qad artinya sungguh, an artinya agar, lan artinya tidak akan, kai artinya supaya atau agar. Baiklah, jadi ini huruf yang hanya digunakan pada fi'il saja, tidak bisa digunakan di isim karena memang huruf khusus yang ada digunakan pada fi'il. Contohnya banyak sekali di Al-Quran. Contohnya lam tardo, lan tardo, kemudian lam taro, alam taro, nah seperti itu. Kemudian laqad kana lakum fi rasulillah, kemudian likai la ta'lamu, misalnya likai la ta'saw ala ma fatakum. Banyak sekali. Ini adalah huruf-huruf yang digunakan dalam fi'il. Kemudian yang kedua ada namanya huruf. Ada huruf yang hanya digunakan atau masuk pada isim saja. Nah, kebalikannya, tadi ada huruf yang khusus digunakan pada fi'il dan sekarang ada huruf yang digunakan pada isim saja. Contoh, ain, ala, fi, bi, ka. Ain artinya dari, ala artinya atas, fi artinya di, bi artinya dengan, ka sebagai. Ini adalah huruf-huruf yang khusus digunakan pada isim. Di Al-Quran banyak sekali contoh-contoh dari huruf ini yang digunakan pada isim. Contoh, an rabbihim. Kemudian ala salawatihim, ala absarihim, fi qulubihim, banyak sekali Al-Quran. Bi misalnya billahi, bi'adzabin alim misalnya. Kama thalil ladina kafaru, mathaluhum kama thalil ladzi istawqala nar. Inilah huruf-huruf yang digunakan dalam isim. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada huruf yang hanya masuk digunakan pada isim dan fi'il. Maaf, katanya ada yang kurang tepat. Jadi maksudnya huruf ini bisa digunakan pada kedua-duanya. Maaf, tulisannya ada salah. Jadi huruf yang digunakan atau masuk digunakan pada isim dan fi'il. Jadi kedua-duanya bisa dipakai. Contoh, fa, wa, dan summa. Fa artinya maka, wa artinya dan, summa kemudian. Jadi contoh di fi'il, fa'alaihim. Kemudian fa di Al-Quran banyak. Wa juga ada wallahi wa ala rabbihim summa ana atau summa ta'kul dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh huruf yang digunakan bisa di fi'il dan juga bisa di isim. Baik, ini penjelasan singkat tentang macam-macam huruf. Sekarang kita akan bahas langsung pada contoh di daftar tabel ini. Di dalam tabel ini ada 3 kelompok, tentang jumlah, harf, dan nau atau macam. Jumlah kalimat, huruf, dan nau atau macamnya. Yang pertama, contoh lam yakhluq.
artinya tidak menciptakan. Ia tidak menciptakan. Nah, hurufnya ada lam. Lam itu masuk dalam macam yang mana? Itu khusus untuk fi'il, khasun bil fi'li. Kenapa? Karena lam itu masuk dari bahasan pertama khusus pada fi'il. Kemudian yang kedua, faqad khalaqa, maka sungguh ia telah menciptakan. Nah, tadi fa sudah dibahas ini, fa qad. Kemudian ada qad artinya sungguh. Artinya qad ini adalah bagian dari atau jenis dari huruf yang khusus digunakan fi'il, khasun bil fi'li. Qad, kita lihat ada qad khusus digunakan pada fi'il saja. Faqad khalaqa, karena khalaqa fi'il. Begitupun tadi lam yakhluqu, ini fi'il. Kemudian contoh yang ketiga ada an nafsih, artinya dari atau terhadap dirinya. Huruf di sini ada an, artinya dari. Di manakah dia masuk dalam jenis hurufnya? Dia termasuk dalam huruf yang khusus untuk isim saja, khasun bil ismi. Coba kita lihat khusus untuk isim ada an. Nah, betul, an artinya dari. Kemudian contoh keempat, ala auladiha, artinya atas anak-anaknya. Nah, ala artinya atas, dan dia termasuk dalam jenis huruf yang khusus untuk isim juga, khasun bil ismi. Di sini kita kembali kepada catatan, khusus digunakan dalam isim saja. Ain, ala. Ini contoh yang keempat. Contoh yang kelima, fal asadu, artinya maka singa. Nah, ada fa di sini artinya maka. Jadi fa ini adalah khusus untuk isim, sama seperti di atas, khasun bil ismi. Kita lihat di pembahasan ada fa khusus untuk isim saja. Di sini dia masuk bagian ketiga, dia bisa isim dan juga bisa fi'il, fa. Kemudian ada yang keenam, fayanam, artinya maka ia tidur. Ada fa, begitupun dia khusus untuk isim, begitu untuk isim dan fi'il. Jadi fa di sini tergantung konteksnya. Ada yang fal asad. Kenapa fal asad untuk isim? Karena asadnya isim, maka dia fa nyambung ke isim. Kemudian yang keenam, fa yanam. Kenapa dia masuk khusus fi'il? Karena yanam fi'il, jadi fa jadi khusus untuk fi'il. Begini kira-kira fal asad dan fa yanam, ada khusus isim, untuk khusus isim dan khusus fi'il. Beginilah kira-kira penjelasan dari contoh-contoh yang ada dalam daftar ini tentang macam-macam huruf dalam bahasa Arab. Yaitu kita review ulang, ada huruf yang khusus untuk fi'il saja, contohnya lam, qad, an, lan, kai. Kemudian yang kedua ada huruf yang hanya khusus digunakan pada isim saja, contohnya an, ala, fi, bi, ka. Kemudian yang ketiga ada huruf yang bisa digunakan untuk kedua-duanya, bisa untuk isim, bisa untuk fi'il, contoh fa, wa, thumma. Dan di daftar ini sudah kita bahas, ada contoh yang khusus untuk fi'il, dua ini nomor 1 dan 2, ada khusus huruf yang digunakan untuk isim, nah ini nomor 3 dan 4, dan ada juga huruf yang bisa digunakan untuk kedua-duanya, baik untuk isim maupun fi'il. Yang nomor 5 khusus untuk isim karena dia di akhir dengan isim, dan yang keenam di akhir dengan fi'il, maka dia khusus fi'il. Demikian penjelasan singkat tentang macam-macam huruf. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami bersama. Dan apabila Anda mendapatkan kekurangan atau ada saran dan masukan, silakan disampaikan di kolom komentar. Dan juga ada pertanyaan ataupun yang belum dipahami, silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan bagi Anda yang menyukai video ini, silahkan di like, di komen, subscribe, dan dibagikan ke teman-teman. Untuk teman-teman yang membutuhkan, semoga ilmu-ilmu bermanfaat dan menjadi wasiat untuk kita semua belajar bahasa Arab. Demikian, semoga dipahami dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.